Perkenalkan, saya Nisa, Staf Sekretariat LAMPTEKES. Apakah program studi Anda siap diakreditasi? Berikut langkah mudah melakukan akreditasi yang diselenggarakan oleh LAMPTEKES. Buka web SIMAK LAMPTEKES di akreditasi.lamptekes.org. Pada halaman awal, Anda akan diberikan informasi mengenai cara registrasi online pada web SIMAK. Hal pertama yang harus Anda lakukan sebelum melakukan registrasi online adalah melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut. Setelah melakukan pembayaran, silakan melakukan proses konfirmasi pembayaran. Isi form konfirmasi pembayaran, lalu Anda akan mendapatkan email pemberitahuan bahwa pembayaran Anda telah sesuai dan diterima. Setelah melakukan konfirmasi pembayaran, silakan melakukan proses registrasi. Masukkan kode perguruan tinggi. Apabila Anda tidak mengetahui kode perguruan tinggi Anda, tekan tombol cari. Masukkan kata kunci nama perguruan tinggi Anda. Klik tombol pilih, setelah itu klik tombol cari. Jika data perguruan tinggi Anda ditemukan, pilih program studi yang ingin diakreditasi, kemudian isi form pendaftaran akreditasi dengan lengkap dan benar. Setelah semua informasi diisi dengan lengkap dan benar, klik tombol registrasi. Apabila registrasi Anda disetujui, Anda akan dikirimkan email aktivasi dan informasi login. Klik link aktivasi, kemudian silahkan login dengan username dan password yang telah Anda terima. Tekan tombol kirim permintaan akreditasi. Silahkan tambah panitia program studi. Setelah menambahkan 4 data panitia, tekan tombol lanjutkan proses pengajuan. Kemudian, isi form pengajuan akreditasi dengan lengkap dan benar. Tekan tombol upload borang. Pada halaman upload borang, Anda diminta untuk melakukan upload dokumen pada setiap borang. Setiap dokumen yang sudah diupload akan diperiksa oleh pihak fasilitator. Jika ada kesalahan atau penambahan, maka dokumen yang telah diupload berubah status menjadi revisi. Setelah itu, Prodi harus melakukan perbaikan dokumen dan menguploadnya kembali. Dokumen yang lolos dari pemeriksaan fasilitator akan mendapatkan notifikasi dokumen tervalidasi. Setelah Anda mengupload ketiga borang tersebut, maka tab borang dokumen final akan muncul. Setelah mengupload semua dokumen final, silahkan tekan tombol verifikasi untuk melanjutkan. Pada tahap ini, asesor akan melakukan pengkajian atau review, evaluasi dan penilaian data, serta informasi yang disajikan oleh program studi kesehatan dan unit pengelola, serta evaluasi diri di dalam borang atau portofolio sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi kesehatan yang akan diakreditasi. Apabila proses asesmen kecukupan telah selesai, status akreditasi pada web SIMAK akan berubah. Pada tahap ini, asesor akan melaksanakan telaah dan penilaian di tempat program studi kesehatan, melakukan verifikasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program studi kesehatan dan unit pengelola, serta evaluasi diri di dalam borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan. Pada akhir masa kunjungan, asesor akan memberikan pemaparan berita acara hasil asesmen dan melakukan penandatanganan berita acara tersebut bersama Prodi. Pada tahap ini, validator akan melakukan evaluasi atau validasi terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh asesor dan memberikan tanggapan terhadap penilaian asesor. Apabila proses validasi telah selesai, Prodi bisa melihat status akreditasi pada web SIMAK berubah. Sidang majelis adalah proses sidang yang dihadiri oleh anggota majelis untuk membahas hasil validasi program studi secara bersama untuk memutuskan hasil akreditasi program studi. Hasil akreditasi disampaikan dalam bentuk surat keputusan yang akan diberikan kepada Prodi setelah 5 hari kerja sidang majelis dilaksanakan. Setelah hard copy surat keputusan dikirimkan ke Prodi, Prodi bisa melihat hasil peringkat akreditasi melalui website LAMPTEKES. Sertifikat dikeluarkan setelah 3 bulan surat keputusan diterima oleh Prodi, dan hard copy sertifikat akan diantarkan ke alamat Prodi. Percepatan sertifikat dapat dilakukan dengan mengirimkan surat pernyataan resmi dengan menyatakan bahwa tidak akan ada banding melalui email sekretariat.
Begitulah rangkaian proses akreditasi. Bagaimana? Mudah bukan? Kemudian, jika prodi keberatan dengan hasil akreditasi, prodi bisa melakukan proses banding. Aku jelaskan ya. Tekan tombol pengajuan banding. Silahkan upload dokumen banding pada form banding. Apabila banding disetujui, maka proses akreditasi prodi akan kembali pada proses visitasi ulang. Sampai nantinya, prodi mendapatkan hasil akreditasi pasca banding. Namun, apabila banding ditolak, prodi harus puas dengan hasil akreditasi yang telah ditentukan dan harus menunggu minimal 1 tahun sampai prodi bisa mengajukan reakreditasi. Bagaimana? Mudah bukan mengajukan banding? Oke, kita beranjak ke tahap proses akreditasi yang terakhir ya, yaitu surveillance. Tekan tombol proses surveillance. Download dokumen surveillance. Isi dokumen surveillance yang telah di-download dan upload ulang. Setelah itu, prodi akan mendapatkan informasi kunjungan atau surat tugas mengenai surveillance melalui email. Selesai deh semua proses akreditasinya. Gimana? Sudah jelas? Dan untuk yang terakhir, Nisa akan menjelaskan mengenai reakreditasi. Tekan tombol pengajuan reakreditasi. Anda akan diminta untuk menambahkan data panitia. Jangan lupa minimal 4 data panitia ya. Setelah itu, silahkan isi data dengan lengkap dan benar pada form pengajuan reakreditasi. Selanjutnya, prodi menunggu persetujuan reakreditasi. Apabila disetujui, prodi akan menjalankan proses akreditasi seperti sebelumnya. Beres deh, seperti itulah proses reakreditasi. Sangat mudah bukan? Seandainya masih bingung atau terkendala karena suatu hal, jangan sungkan ya untuk bertanya kepada staf sekretariat. Nah, sebelum Nisa pamit, kita lihat dahulu yuk rangkaian proses akreditasi yang sudah berjalan.